Shalom saudara, kembali lagi di Connected in Jesus. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya dan mendengarkan isi hatinya. Terima kasih Tuhan, Kau beserta dengan kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam lemah Kau setia, Kau cahaya hidupku. Engkau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Engkau kuatkan aku bertahan,
Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringi Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih guys, masih bersama Connected in Jesus untuk edisi malam hari ini. Terima kasih kepada worship leader kami yang terus menemani saya dalam program Connected in Jesus. Terima kasih kepada Pastor Jacqueline Salose, Pastor Sari Simorangkir, Pastor Rahel Mutiara, Pastor Gladituo, Pastor Yesua Abraham, Pastor Michael Panjaitan, Pastor Frankie Kuncoro, dan Pastor Frego Sopleli. Semua WL kami ini setiap hari bergantian untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan di program Connected in Jesus. Biarlah kami persembahkan semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa menyapa guys dimanapun berada. Mari share link live streaming kami malam hari ini ke saudaramu, keluargamu, teman-teman dekatmu, teman kantor, teman pelayanan, biar jadi berkat ibadah kami setiap hari Senin sampai Jumat ini. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini hamba-Mu bersama jemaat online dalam program Connected Yesus malam hari ini, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus. Kami semua jemaat online siap diberkati, siap ditegur, siap dinasihati
untuk merubah kelakuan-kelakuan hidup kami makin berkarakter seperti Engkau, Tuhan Yesus. Pakai biar mulut hamba-Mu ini, biarlah Engkau sendiri yang berbicara, Roh-Mu yang berbicara melalui biar mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Dan kami percaya malam hari ini jemaat online akan diberkati, akan dikuatkan, akan dihibur, akan disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua jemaat online siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah saya di malam hari ini yaitu berhenti menjadi turis rohani. Gereja bukan kafe, iman bukan konten. Kita buka ayat utama khotbah malam hari ini, yaitu Yohanes 6 ayat 26. Yohanes 6 ayat 26. Yohanes 6 ayat 26, kita buka bersama-sama. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Haleluya, puji Tuhan. Nah guys, konteks historis dari ayat ini yaitu orang Yahudi saat itu mereka mengharapkan Mesias sebagai Musa kedua yang bisa menyelamatkan mereka dari jajahan tentara-tentara Romawi waktu itu. Bisa memberikan mereka roti juga, roti mana, secara terus-menerus untuk membebaskan mereka dari kemiskinan mereka, bangsa Israel waktu itu. Nah, mereka berharap ada Mesias yang sanggup melepaskan mereka dari cengkeraman budaya Romawi waktu itu atau kekuasaan Romawi. Nah, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, mereka pikir mereka telah menemukan Mesias ekonomi mereka yang mereka cari. Yesus membongkar kemunafikan mereka dan membandingkan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu semeion yang berarti tanda. Mujizat Yesus harusnya menjadi petunjuk jalan untuk menuju siapa dia, siapa Yesus sebenarnya itu. Namun orang banyak itu buta terhadap tanda-tanda yang Yesus lakukan. Mereka hanya fokus pada objeknya. Kemudian kortaso berasal dari kata kortos, rumput atau pakan. Ini adalah istilah untuk menggemukkan ternak. Dengan menggunakan kata ini, Yesus secara sarkastik menyebut bahwa mereka datang bukan sebagai murid yang lapar akan kebenaran, tapi mereka sebagai ternak yang hanya mencari kepuasan perut mereka. Nah guys, ribuan tahun kemudian di era sekarang ini, mentalitas kortaso atau mencari kenyang ini masih menjangkit kita, khususnya di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Kita datang ke tempat ibadah dengan mentalitas konsumen kafe. Jika WL-nya atau worship leader-nya kurang asik, suasananya falas ini, khotbahnya kepanjangan dan gak lucu, gak dapat vibes aku ini hari ini, lighting dan sound gereja ini jelek, aku gak bisa merinding waktu menyembah. Ini adalah mentalitas konsumen kafe. Kita menilai ibadah seperti kita memberi rating bintang 1 sampai bintang 5 di aplikasi review restoran. Kalau pelayanannya memuaskan emosi kita kasih bintang 5. Kalau membosankan, kita pindah tempat atau pindah gereja minggu depannya lagi. Nah, ini yang terjadi di era zaman now sekarang. Pernahkah guys datang ke coffee shop yang lagi viral? Pernahkah? Tentunya pasti pernah. Coffee shop yang lagi viral. Kamu datang karena apa? Karena vibes-nya enak, desain estetiknya buat bahan konten Instagram kamu bagus, dan lagu-lagunya bagus. Tapi kalau AC-nya mati atau kopinya keasinan, kamu pasti akan marah, akan komplain, dan tidak mau datang lagi ke tempat itu. Kenapa? Karena di kafe itu kamu adalah konsumen, kamu membayar untuk dilayani. Tamu adalah raja. Masalahnya, banyak dari kita yang membawa mentalitas coffee shop ini ke dalam gereja, ke tempat ibadah. Kita
kita memperlakukan ibadah sebagai produk konsumsi. Kita datang untuk dihibur, kita mencari pengalaman rohani yang bikin merinding, menangis, ataupun tertawa. Kalau ibadahnya terasa datar, kita pulang dan bersungut-sungut. Duh, hari ini aku gak ngerasain hadirat Tuhan sama sekali di gereja ABC. Mari, malam hari ini kita berhenti di turis rohani yang hanya untuk foto-foto dan mencari suasana enak. Saatnya kita bertumbuh menjadi murid Kristus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus dan ketik di kolom chat, guys, Tuhan Yesus andalanku, Tuhan Yesus andalanku, Tuhan Yesus andalanku. Baik, poin utama firman Tuhan malam hari ini yaitu berhenti menjadi turis rohani. Berhenti menjadi turis rohani. Bagaimana mengubah mentalitas dari konsumen yang manja menjadi murid yang dewasa? Pertama, pindahkan fokusmu dari roti ke tempat pemberi roti. Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Haleluya. Guys, Yesus tahu persis bahwa orang banyak itu rela menyeberang danau bukan karena mereka mencintainya, tapi karena mereka mencintai apa yang ada di tangannya, yaitu roti. Turis rohani datang kepada Tuhan karena fasilitasnya. Murid datang kepada Tuhan karena pribadinya. Coba evaluasi, jujur, hari ini, malam hari ini, apa yang membuatmu bertahan di tempat ibadahmu saat ini? Apa yang membuatmu bertahan di tempat ibadahmu saat ini? Apakah tempat ibadahmu itu karena ber-AC, duduk kursinya empuk, sampai buat engkau nyaman dan sampai ketiduran? Atau karena memang engkau mencari Yesus di situ, engkau mencari firman, bukan mencari fasilitas gereja? Jika tidak enak, tidak ada AC, engkau pindah gereja. Iman yang sejati tidak bergantung pada mood. Amen. Iman yang sejati tidak bergantung pada mood. Sekalipun suasana gerejamu tidak mendukung, engkau tetap Tuhan yang layak disembah. Itu yang kita harus cari. Apapun kondisi gereja, panas, kurang AC, sound systemnya jelek mungkin, kita harus fokus ke Yesus. Pandang pada Yesus, pandang pada firman-Nya, bukan pandang ke gembala atau ke pendeta. Banyak zaman sekarang orang mencari hamba-hamba Tuhan, figur-figur pendeta yang viral, yang mereka mau jika pendeta itu datang di gereja itu akan banyak datang jemaat berbondong-bondong. Mereka sudah tidak mencari Yesus, tapi mencari sosok manusia. Sudah ada Yesus kedua di dalam gereja itu. Jika engkau hanya mencari pendeta atau gembala, tidak ada lagi Yesus yang utama, tapi Yesus kedua, yaitu pendeta-pendeta yang engkau kagumi. Yang engkau harus kagumi adalah Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat engkau, penolong engkau, Dia gembala, Dia penyelamat kita, Dia penyembuh kita. Itu yang harus kau hadirkan di hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Poin kedua, gereja adalah gym rohani, bukan kafe hiburan. Gereja adalah gym rohani, bukan kafe hiburan. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya jadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Guys, di kafe kamu duduk manis dan pelayan akan mengantarkan pesananmu. Di gym, pusat kebugaran, kamu membayar member, kamu tetap harus mengangkat beban sendiri, berkeringat, dan merasa pegal-pegal. Gereja dan komunitas rohani bukanlah kafe hiburan. Gereja adalah gym rohani kita. Kita datang bukan untuk dilayani, tapi untuk dilatih. Bukan untuk dilayani, tapi untuk dilatih.
Saat kita bertemu jemaat yang lain yang karakternya menyebalkan, itu adalah beban dumbbell untuk melatih otot kesabaran kita. Saat diminta melayani menyusun kursi atau menyapu lantai gereja setelah ibadah, itu adalah treadmill untuk melatih otot kerendahan hatimu. Haleluya. Seorang tulis hanya datang untuk menuntut fasilitasnya. Seorang murid datang untuk berkontribusi. Berhentilah bertanya, apa yang bisa tempat ibadah ini berikan padaku? Mulailah bertanya, apa yang bisa aku berikan untuk membangun tempat ini? Tenagamu, waktumu, pemikiranmu untuk pelayanan, itu yang engkau harus utamakan, bukan apa yang gereja akan berikan padamu. Poin ketiga, setia di masa yang membosankan. Setia di masa yang membosankan. Habakuk 3 ayat 17-18, kita buka bersama-sama. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Banyak anak muda sekarang ini merasa kosong karena mereka menyamakan hadirat Tuhan dengan adrenalin. Kalau tidak menangis, termehek-mehek saat worship, berarti Tuhan tidak ada, katanya. Ini pemahaman yang salah besar. Bayangkan sebuah pernikahan, pasangan suami istri tidak mungkin merasakan butterfly in the stocks, deg-degan, jatuh cinta setiap hari selama 40 tahun. Akan ada hari-hari mereka duduk diam, makan malam, mengurus cicilan rumah, membuang sampah. Cinta mereka hilang di hari-hari yang membosankan itu. Tidak, justru dalam rutinitas itulah komitmen harus dibuktikan. Hubunganmu dengan Tuhan juga sama. Di saat kamu baca Alkitab dan rasanya datar, kamu berdoa dan rasanya kering, di titik inilah imanmu naik kelas. Jangan kau pergi ke tempat lain untuk lebih meriah, tapi murid akan berlutut dan berkata, Tuhan, aku sedang datar, tapi komitmenku padamu tidak akan berubah. Dalam kondisi apapun, ada gesekan-gesekan dalam pelayanan, dalam komsel, dalam gerejamu, tetap komitmen saya pada Tuhan tidak akan berubah. Karena Tuhan adalah fokus utama hidup saya, bukan gereja A, B, C, bukan komselnya, bukan alat musiknya, bukan WL-nya, bukan singersnya, tapi fokus komitmen kau pada Tuhan Yesus. Fokus pada Yesus, jangan engkau lihat kiri kanan lagi dengan engkau lihat dunia ini. Fokus pada Yesus saja. Di saat engkau fokus pada Yesus, apapun yang engkau minta, Yesus akan menjawab tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ketik di kolom chat, guys, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Teman-teman, malam hari ini guys, berhentilah menjadikan iman kita itu sebagai ajang mencari konten atau stimulasi emosi sesaat. Kerohanian bukanlah konser rohani yang menuntut standing ovation, tepuk tangan. Kerohanian adalah pikul salib setiap hari. Amin. Tuhan Yesus mengundang kita hari ini, malam hari ini, untuk naik level. Dari sekedar kerumunan orang yang mencari perut kenyang, kortaso, jadi murid yang rela makan roti kehidupan. Meski itu berarti mengorbankan kenyamanan daging kita. Ingat selalu pesan ini, ingat selalu pesan ini. Jangan datang mencari pengalaman yang memuaskan perasaanmu, tapi datanglah dengan kerinduan untuk memuliakan penciptamu. Sekali lagi saya katakan, jangan datang
dalam pelayanan dalam gereja mencari pengalaman yang memuaskan perasaanmu, tapi datanglah dengan kerinduan untuk memuliakan penciptamu. Iman yang dewasa tidak bergantung pada bagus tidaknya lighting atau musik di sekitarmu atau dalam gerejamu. Bawa hatimu malam hari ini, buka daftar tuntutanmu, dan kau bukan turis, kau adalah murid. Datang dengan kerinduan untuk memuliakan penciptamu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang hidup. Dia kota benteng kita, penolong kita, penghiburan kita, kekuatan kita. Dia adalah roti hidup, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah gembala yang baik. Yang malam hari ini Yesus telah melihat dan telah berbelas kasihan kepada kita semua. Untuk Yesus mau engkau makin datang sungguh-sungguh padanya. Jangan menjadikan kehidupan kita, pelayanan kita, rutinitas kita di gereja sebagai turis. Yesus datang di dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita juga harus datang dengan kesungguhan hati kita. Kita sudah korbankan waktu, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Walaupun gembala mau mengecewakan, gereja mau mengecewakan, jangan engkau lari dari Yesus. Jangan engkau pernah tinggalkan Yesus. Apapun kondisimu, kelemahanmu, keputusasaanmu, kehilangan pengharapan, tidak ada yang peduli lagi denganmu, pandang terus pada Yesus. Yesus penolongmu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini mengubahkan kita, membuat kita berkomitmen untuk fokus ke Yesus. Jangan pandang sound system gerejamu, jangan pandang ruangan ber-AC, jangan pandang gembalamu, WL-nya, singersnya, tapi pandang fokus ke Yesus. Yohanes 3:30 mengatakan, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Saya pelayanan di media sosial, bukan saya yang harus meninggikan diri, tapi Yesus yang harus saya bawa untuk ditinggikan. Yesus yang memiliki ratusan miliaran followers harus kita sembah dan kita muliakan. Bukan untuk saya, bukan untuk akun-akun kami, tapi untuk Yesus. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus Soli Deo Gloria. Jangan pernah engkau melihat gereja besar engkau ke sana, tidak merasa nyaman lagi, engkau pindah lagi. Jadi engkau jadi jemaat gereja Kristen malas, GKM, gereja Kristen GKJJ, gereja Kristen jalan-jalan, yang tiap minggu pindah-pindah gereja. Kau harus fokus ke Yesus. Dimanapun gereja mau, di gang-gang sempit, atap tinggal seng biasa, tidak ada AC, musik gitar aja, pas-pasan semua. Cari Yesus yang utama, bukan cari gereja yang mewah-mewah. Gereja tidak menyelamatkan kau. Imanmu, gembala tidak menyelamatkan kau. Imanmu pada Yesus yang menyelamatkan kau. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih malam hari ini firman-Mu menelanjangi kami, memotivasi kami, hati kami yang paling dalam malam hari ini. Kami mengaku kami sering kali datang ke dalam rumah-Mu dengan mentalitas konsumen. Kami menuntut untuk dilayani, dihibur, dan dipuaskan secara emosional. Ampuni kami Tuhan, jika kami lebih mencari roti daripada mencari pemberi roti. Ubah paradigma kami Tuhan Yesus. Pindahkan kami dari kursi penonton ke area pelayanan. Ajar kami untuk tetap setia, beribadah dan mencari wajah-Mu, bahkan ketika suasananya sedang tidak menyenangkan, sedang tidak baik-baik saja atau membosankan bagi daging kami. Bentuk kami menjadi murid-murid yang sejati, yang memiliki kedalaman komitmen, bukan sekedar letupan emosi sesaat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi jemaat online malam hari ini, keluargamu, orang tuamu, suami, istri, anak-anakmu, relasimu, siapapun yang mengalami sakit penyakit, malam hari ini hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun nama penyakitmu, Yesus yang adalah nama di atas segala nama, dokter di atas segala dokter, malam hari ini
Dia telah menyembuhkan engkau. Seperti dia menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, dia akan bertanya pada engkau malam hari ini, maukah engkau sembuh? Tidak usah engkau banyak mikir dengan alasan bermacam-macam. Tuhan, sudah banyak orang tidak menolong saya untuk bawa ke dalam kolam Bethesda. Tapi langsung kau jawab, ya Tuhan, aku mau sembuh, aku mau sehat, aku mau diberkati. Perkatakan itu, aku mau sembuh Tuhan Yesus. Seperti perempuan pendarahan 12 tahun, dia mengejar Yesus, menyentuh jubah Yesus. Dia yakin kesembuhan terjadi. Malam hari ini juga engkau harus kejar Yesus. Kejar Yesus, teriak, Yesus, Yesus, Guru, Guru, kasihanilah aku. Yesus akan berbalik dan dia akan berbelas kasihan untuk menyembuhkan sakit penyakitmu, masalah apapun yang kau alami malam hari ini dan seterusnya. Ingat, Yesus sanggup merubah, membalikan telapak tangan, kondisimu menjadi lebih baik lagi, menjadi sembuh, mungkin diberkati. Ingat, jangan engkau berkata masalahmu pada Tuhan, tapi berkatalah masalahmu pada masalahmu itu bahwa aku ada Tuhan yang besar. Bukan masalahmu yang besar, tapi Tuhan yang besar. Amin. Hamba berdoa, jemaat online, pekerjaanmu diberkati, diberikan pekerjaan lebih baik lagi. Engkau yang di PHK, Tuhan siapkan pekerjaan terbaik. Kau dalam kondisi susah, Tuhan akan berkati engkau. Usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, keluargamu dipulihkan, diberkati. Orang tuamu, suami, istri, anak-anak, semua diberkati. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung dari sekarang sampai Yesus datang pada kali yang kedua, sampai Maranatha. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Tuhan akan menolong engkau dan berkati engkau. Tuhan akan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Shalom. Sampai berjumpa pada besok malam. Connected in Jesus. Amin. Saya yakin kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua hari ini. Dan biar pujian ini menjadi doa kita, bahwa biar kita setia sampai akhir. Karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang
pasti aku tetap setia. Sampai jumpa di Connected in Jesus di lain kesempatan. Tuhan Yesus